saudara-saudara semua, Mas Bro dan Mbak Bro semua. Izinkan saya berkisah mengenai Frigo S saya di sini. Ini owning experience saya, Frigo S seri S tahun 2019. Jadi ini saya beli Mei 2022, sekarang sudah 1 tahun. Jalannya sudah lebih dari 5.000 kilo sekarang. Jadi odometer pas beli itu 9.740, ini fotonya. Sekarang Mei 2023 odonya 15.000 lebih. Ini hampir ganti oli sebenarnya nih, kurang 200 kilo lagi. Waktu beli kondisinya baik, tetapi memang ada luka di spakbor kanan depan dan bodi sebelah kanan, tapi tidak ada yang pecah, dan kondisi rangka tidak ada yang bermasalah. Kata yang punya sih ini jatuh di depan rumah waktu puter saja karena halamannya licin, berlumut, mungkin terpelanting gitu. Nah, motor ini sebenarnya tidak terlalu kami butuhkan, tapi saya membeli karena pengen punya saja. Sekaligus ada teman baik saya itu yang menjualkan motor ini, karena ini bukan motornya teman saya, jadi ini motornya temannya dia yang ada di luar negeri. Jadi motornya tuh nganggur lama, titip jual pada teman saya itu yang ada di Jogja. Nah, saya membelinya dari teman saya itu, dan karena posisi penjualnya itu di luar negeri, ya ada beberapa hal teknis yang sedikit lebih banyak daripada pembelian normal di antar orang yang langsung ketemu atau ke dealer gitu, beda. Tapi ya selesai lah, wong itu teman juga. Harganya cukup baik waktu itu, ya memang harga motor 2022 itu kan tidak setinggi sekarang, bahkan semuanya mobil juga tinggi tuh sekarang itu. Nah, singkat cerita, kondisi motor ini sangat baik, normal, komplit, bahkan semua nota servis, nota pembelian aksesori itu ada semua disimpan. Nah, kesan pertama waktu itu, motor ini suspensinya kok beda sama Honda Spacey yang dulu pernah kami miliki. Dulu sempat punya Spacey dan itu nyaman sekali suspensinya. Nah, Frigo ini keras, padahal sebelumnya sempat saya pikir nih modelnya mirip-mirip begini atau sealiran begini, mungkin suspensinya juga lembut. Ternyata enggak, ini keras, saudara-saudara. Joknya lebar tapi keras karena tipis. Nah, kemudian mesinnya suaranya halus, tapi performanya saya harus bilang ya biasa saja. Kenceng sih bisa, pasti bisa. Mau jadi 80, 90 ya. 90 saya belum pernah ya. 80 ya bisa aja, tapi ya harus sabar. Nah, dulu pernah tuh istri kan biasa pakai Vario 150 untuk ngantor. Nah, saya persilahkan dia pakai Frigo mencoba ke kantor. Dia terlambat. Sampai rumah ya dia bunyi-bunyi sama saya. Nah, Vario kan memang lebih spontan, Vario 150 ya. Lebih spontan kalau digas. Kalau pakai motor Frigo ini ya harusnya ada seperti injury time gitu, atau waktu ekstra 2 menit lah per 10 kilo perjalanan. Kalau nggak dikasih ekstra waktu gitu ya nanti bisa telat, hilang nanti bonus, kan repot. Nah, Frigo ini saya beli selain membantu teman menjualkan, karena jadi saya yang beli, itu saya juga pengen, butuh sekali sih enggak ya karena ada motor lain, tapi memang saya pengen. Yang kedua, alasan kedua adalah saya penasaran dengan motor ini karena konon kan sangat praktis. Slogannya kan The Amazing Matic. Itu dulu kan slogannya begitu lah. Amazingnya tuh seperti apa, saya pengen coba. Kemudian yang ketiga tuh ada maksud saya beli untuk memperkenalkan anak saya, anak lanang, mencoba memakai motor. Ini kan ringan nih motor nih. Ringan
dan praktis, ya sudah, mungkin anak bisa mencoba. Nah, dia memang masih SMP, tapi kan cuma belajar, dan belajarnya juga cuma di lapangan bola saja. Saya nggak pernah lepaskan dia di jalan, bahkan jalan kampung pun tidak. Belum saya izinkan pakai dia, cuman saya pengen memperkenalkan. Nah, Frigo yang saya beli ini adalah Frigo seri S, ini kan seri tertinggi ya. Nah, sangat praktis. Yang pertama tuh keyless, ini teknologi yang memang jempolan lah saya rasa. Jadi nggak usah ribet cari anak kunci, mau masukkan ke lubang kunci, ya salah masukkan lagi, ya ruwet itu lama-lama kalau kesusu-susu atau tergesa-gesa. Nah, pokoknya asal remote ada di saku, maka motor siap jalan. Ini kepraktisan Frigo. Jadi kunci saya saku, ini kuncinya keyless. Ini memang yang seri S ini juara ini. Keyless tidak pernah saya pijit apapun sini, tak biarin aja, cuman masuk saku, terus sudah. Ini posisi kunci stang begini tuh, tinggal dipijit aja, ya siap. Kayak gitu aja. Kalau matikan parkir ya tinggal dimatikan, kemudian di lock kunci stang atau apa terserah, tinggal aja, nanti akan off sendiri. Kemudian praktisan yang berikutnya, bagasinya tuh besar, volumenya ini katanya 25 liter. Ini katanya sama dengan Aerox atau PCX, bahkan lebih besar dari NMAX yang katanya 23 liter. Kemudian ruang kaki itu luas dan rata. Beli gas, saya sering beli gas galon, kalau galon sih nggak pernah beli ya. Beli gas itu gampang, jadi di rumah ini kan ada Vario, ada motor lain juga. Nah, kalau waktunya jadwal beli gas ya cuman Frigo atau Vario ini yang bisa dipakai, nggak bisa pakai PCX atau NMAX atau bahkan motor lagi, itu yang makin susah lah. Nah, ketiga hal itu nilai plusnya, tentu masih ada yang lain lagi plusnya ya. Saya coba bongkar bodi juga cenderung lebih mudah dibanding Honda, cuman kalau mau bongkar shock belakang, bodi belakang itu harus dilepas semua karena sekrupnya shock itu ngumpet. Tapi bagian bodi lainnya gampang dibuka dan sepertinya cukup kencang juga dan nggak bunyi waktu jalan. PCX saya itu saya bongkar, waktu dipasang bunyi. Nah, ini enggak ini. Kemudian ground clearance juga tinggi, jadi polisi bubuk tidak keserempet bodi bawah, keserempet apalah tutup mesin itu. Tapi ya ada minusnya saya rasa. Yang pertama seperti saya sebutkan tadi itu mesinnya biasa saja. Itu istri kan sampai telat ke kantor dan sampai sekarang ditawari naik Frigo ya tetap nggak mau dia. Tapi saya pernah juga ke luar kota jarak ratusan kilo boncengan, ya baik-baik saja. Dan memang harus diakui mesinnya kalah nyaman dengan motor yang powernya lebih besar. Power Frigo ini kan sekitar 7 kW ya, atau sekitar 9,5 PS, hampir 9,5 PS. Kalau Vario 150 itu kan sekitar 12,5 PS, jadi ya cukup jauh. Kemudian suspensi keras tadi sudah saya sampaikan, joknya keras. Banyak di forum itu mencoba mencari solusi, tapi namanya bawaan pabrik ya mau gimana lagi. Suspensi keras ini mungkin juga, rasa keras ini mungkin kombinasi suspensi yang saya nggak tahu empuk atau keras. Kalau digoyang-goyang ya empuk-empuk aja sih, tapi bannya kan profil bannya tuh lingkarnya kecil 12 inci tapi lebar, jadi bannya tuh cenderung harus dipompa agak keras. Nah, itu ya bisa dirasakan, bisa dibayangkan lah. Jadi ban depan tuh kan 190 12, belakang kan 110 90 12. Kemudian kekurangannya juga itu lampu depan kurang terang. Tapi ini kayaknya problem motor sekarang ya, pakai LED itu kan ya begitu, itu kurang terang. Ya ada yang terang, tapi Scoopy itu terang, apalagi dia menyilaukan mata tuh nggak tahu kenapa pabriknya kok nyetelnya
agak menengadah ke langit. Tapi ya mungkin beberapa motor aja yang terang gitu. Tapi kalau kurang terang itu saya rasa tuh banyak motor yang kurang terang. Jadi ada X-Max tuh ya di rumah ya begitu, gak terang gitu, harus tambahin lampu lagi. Nah kira-kira itu minusnya. Selebihnya sih saya suka ya motor ini karena praktis dan ringan. Bawa barang itu tinggal ya dalam tanda kutip lempar sajalah ke bagasi, dan membuka bagasinya pun ya mudah, tinggal putar kunci kontak lalu dipencet itu tombolnya. Mengisi bensin juga sangat praktis, tidak usah turun. Saya biasanya menyiapkan uang 30.000, setelah indikator MT-nya berkedip-kedip agak lama tuh mungkin sudah kedip, tapi saya masih jalan sekitar 10 km atau 15 km lagi. Nah itu saya siapkan uang 30.000 untuk 3 liter, lalu saya buka tutup tangki, saya tidak turun, antri di sebelah kanan, bilang penjaganya belokkan stang ke kanan sedikit, diisi, selesai isi, bayar, tutup, langsung gaspol lagi. Nah saya jamin saya itu termasuk orang yang paling cepat di antara mungkin puluhan orang yang ngantri di SPBU itu. Nah ini bahkan lebih mudah ngisinya dibanding NMAX atau PCX sekalipun, walaupun sama-sama ada di depan, karena posisi mulut tangki Frigo ini kan lebih praktis memang. Cuman memang harus antri di sebelah kanan. Nah jadi karena kepraktisan itu, Frigo ini yang mulanya saya beli karena penasaran, lebih karena penasaran, akhirnya ya saya pakai untuk harian, antar jemput sekolah, jalan ke kota di mana saja, dan ya ini paling praktis. Itu tentang motor yang kami peroleh. Tapi kan saya itu kan suka ngoprek-oprek ya, kalau yang minus-minus tuh gimana caranya supaya bisa lebih sesuai lah. Nah maka ya ini nasib Frigo saya sekarang. Oke saudara-saudara, ini Frigo saya mau tunjukin modifikasinya. Ini yang pertama, lampu kalau dilihat dari depan seperti ini tuh. Oke, ini belok. Nah ini seperti ini lampunya cuman satu kali, maksudnya hanya lampu dekat saja, tidak bisa lampu jauh, lampu dekat. Ini saya taruh di sini nih. Jadi gagangnya ini saya kasih tambahan plat, terus ke sini, ini kena di handle rem belakang. Ini sangat membantu pada waktu malam. Jadi tidak rugi saya masang itu, betul-betul membantu karena lampunya kurang terang. Jadi kalau dari sini penampakannya begini. Kemudian tambahan berikutnya ini saya beli Envenom, bisa cari di marketplace. Gantungannya tetap saya pasang di sini karena ini sangat terpakai. Ini untuk tali tas saja anak sekolah. Kemudian shock ini shocknya Honda, ini Vario. Jadi ini bukan shocknya Frigo. Tujuannya kenapa? Karena nih untuk supaya lebih rendah dan lebih empuk, karena agak keras yang aslinya Frigo itu. Ini waktu ganti shock belakang, ini memang agak beda ya. Shock belakang itu harus bongkar semuanya, dan shock belakang itu saya ganti Vario 125, itu beda ukurannya seperti ini, dan tidak plug and play. Itu yang membuat sedikit diperlukan ya ngakali sedikit, tapi bisa dibantu anak kecil ini, si bocil ini bantu. Kemudian modifikasi lagi itu ini nah itu ada suara titit. Kalau rating kiri misalnya di sein kiri
Nah, ini sennya bunyi tuh. Nah, ini sennya bunyi karena di sini bagian sini itu di dalam saya pasangi buzzer supaya nggak lupa, safety tuh. Oke, itu yang di modif ini kepraktisannya juara sekali, juara satu. Oke, ini dari lebih rendah itu. Oke, terima kasih. Oke, saudara-saudara, Mas Bro, Mbak Bro, begitulah kira-kira owning experience saya mengenai Frigo S 2019. Ya, sekarang keluar lagi yang baru tuh, seri 2023 itu. Tapi ini yang sebelumnya, konon isi mesinnya sama, cuman bentuknya lebih sporty mungkin sekarang. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dadah.